Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Kembali lagi kita dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kali ini kita akan mempelajari materi atletik nomor lompat jauh bersama saya Sugeng Wardiono. Oke, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan atletik, khususnya lompat jauh dengan baik. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama kita akan mempelajari dulu pengertian lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Jadi lompat jauh ini jenis olahraga atletik, nomornya ada di nomor lompat. Lompat jauh ini membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan. Kecepatan untuk berlari, ketangkasan, dan kekuatan untuk melompat sejauh mungkin. Oke, ini ukuran lapangan lompat jauh. Jadi trek untuk larinya itu 45 meter. Dilanjut ini ada lebar trek lari yaitu 1,22 meter. Lalu jarak antara papan tolak dan bak pasir adalah 1 meter. Ukuran papan tolak ini panjangnya 1,22 meter. Lebarnya 20 cm lebarnya. Tingginya papan tolak ini 10 cm. Untuk bak pasirnya panjangnya 8 meter bisa lebih, lalu lebarnya 2,75 meter. Ini adalah ukuran lapangan lompat jauh. Oke, kita lanjut ke macam gaya lompat jauh. Macam gaya lompat jauh ini dibagi menjadi 3. Yang pertama gaya jongkok, yang kedua gaya berjalan di udara, dan yang ketiga gaya menggantung. Bisa diperhatikan perbedaannya. Jika gaya jongkok, peserta didik nanti akan melakukan lompatan saat melayang, posisinya adalah jongkok seperti ini. Dan saat melakukan gaya berjalan di udara, peserta didik saat melayang melakukan gaya berjalan di udara. Dan begitu juga saat gaya menggantung, peserta didik saat melayang di udara akan melakukan gaya menggantung. Ini seperti ini. Jadi perbedaannya saat melayang ya. Jika gaya jongkok seperti ini. Saat melayang, berjalan di udara seperti ini. Saat di atas, lalu gaya menggantung seperti gambar ini. Ya, bisa diperhatikan. Oke, kita lanjut. Teknik lompat jauh. Teknik lompat jauh ini terbagi menjadi 4. Yang kita pelajari nanti tekniknya ada 4. Yang pertama adalah teknik awalan. Yang kedua teknik menumpu atau menolak. Yang ketiga teknik melayang. Teknik melayang tadi ada 3 ya. Yang keempat teknik mendarat. Oke, ini adalah teknik dalam lompat jauh, ada 4. Lanjut kita akan membahas tentang gerak spesifik awalan. Jadi teknik yang pertama kita bahas adalah gerak spesifik awalan. Bisa diperhatikan awalan itu adalah peserta didik nanti melakukan lari secepat-cepatnya.
dilakukan dengan lari secepat-cepatnya ke arah papan tumpuan. Bisa dilihat ini adalah papan tumpuan, lari dengan secepat-cepatnya. Tidak mengubah kecepatan dan langkah saat akan bertumpu pada papan tumpuan. Jadi peserta didik saat melakukan lari tidak mengubah kecepatan, memperlambat kecepatan, dan tidak mengubah langkah. Jadi saat sampai ke papan tumpuan, kaki kanan segera melompat menolak menggunakan kaki kanan. Jangan mengubah menggunakan kaki kiri. Seperti itu. Oke, yang kedua kita akan mempelajari gerak spesifik tolakan. Tolakan ini otomatis ada di sekitar atau tepat di papan tolak. Saat kaki tumpu menolak pada papan tumpuan, posisi badan lebih ditegakkan. Urutan tumpuan kaki menolak pada papan tumpuan mulai dari tumit, telapak kaki diteruskan pada ujung telapak kaki. Tumit, lalu ujung telapak kaki, lalu gerak mengayun kaki belakang ke depan, atas bersamaan dengan kedua lengan diayun ke depan atas. Ya, jadi saat bertumpu atau mau menolak, badan ditegakkan terlebih dahulu, lalu menggunakan tumit terlebih dahulu, lalu telapak kaki untuk meneruskan, lalu menolak. Seperti ini gerak spesifik tolakan. Lanjut, gerak spesifik melayang. Saat badan melayang di udara ada beberapa cara. Caranya ada 3 tadi ya. Yang pertama tadi ada jongkok, ada berjalan di udara, dan menggantung. Sebagai contoh, kita akan membahas yang berjalan di atas udara. Jadi caranya, ketika badan sedang melayang, ayunkan kaki belakang dengan kuat ke arah atas. Lalu lakukan gerakan seperti melangkah atau berjalan di udara. Seperti ini. Jadi saat kalian menolak, nanti kalian berada di atas atau saat melayang kalian lakukan gerakan seperti melangkah. Seperti pada gambar ini. Ada langkah seperti melangkah. Nah, ini. Ya. Seperti ini. Ini adalah contoh gerakan spesifik melayang berjalan di udara. Oke. Sudah melayang, lalu kita akan mempelajari gerak spesifik mendarat. Pendaratan dilakukan dengan kedua kaki dengan posisi sejajar dan tumit yang lebih dulu mendarat di tempat dengan posisi tumit berhimpitan. Ini untuk mencegah cedera. Seperti ini, bisa diperhatikan di gambar. Lalu harus diperhatikan juga supaya saat pendaratan tidak jatuh, duduk pada pantat, maka sebaiknya setelah tumit menyentuh pasir, segera condongkan badan ke depan dengan posisi lutut ditekuk. Dan paling penting, setelah mendarat jangan kembali ke tempat melakukan gerakan tumpuan dengan menginjak daerah pendaratan. Jadi saat kalian mendarat, jangan sampai kalian kembali ke belakang. Ya, nanti yang dihitung yang paling belakang. Jadi sebaiknya setelah mendarat kalian condongkan ke depan. Jangan sampai badan bisa mundur ke belakang. Ini adalah gerak spesifik mendarat. Bisa diperhatikan di gambar ya. Oke. Seperti ini. Gerak rangkai spesifik lompat jauh. Gerak rangkai gerak spesifik lompat jauh bisa diperhatikan. Lari secepat mungkin, tidak mengganti langkah saat sudah mendekati bak, sudah ada papan tumpu, kalian lanjut dengan menolak. Ingat, tidak boleh melebihi batas papan tumpu. Saat kalian menolak, ada 3 pilihan. Yang pertama gaya jongkok, ada gaya berjalan di udara, dan gaya menggantung.
Ini adalah gaya menggantung. Oke, saat melayang sudah menolak tadi. Saat melayang lakukan pendaratan. Mendarat dengan kedua kaki, condongkan ke depan. Jangan sampai jatuh ke belakang. Bisa diperhatikan ya. Ini adalah gerak rangkaian lompat jauh. Oke, ini tadi kita sudah membahas tentang lompat jauh. Lompat jauh ada di dalam olahraga atletik nomor lompat. Kali ini kita akan mengadakan kuis yang silahkan kalian jawab di kolom komentar ya. Yang pertama, lebar papan tolak dalam lompat jauh berapa? Silahkan kalian jawab. Yang kedua, ada berapa macam gaya dalam lompat jarak jauh? Yang ketiga, ada teknik dalam lompat jauh apa saja? Oke, itu adalah kuis. Ada 3 pertanyaan tentang pembelajaran lompat jauh kali ini. Silakan dijawab di kolom komentar. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih pada anak-anakku. Mudah-mudahan pembelajaran pada siang hari ini bisa dipahami dan bisa dipelajari untuk kalian semua. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.